尊敬的各位顶传师、各位坛主、各位心部的家人，大家好。Sungguh berbahagia pada hari ini kita bisa semuanya berkumpul ya di dalam video tutorial kita kali ini yang berjudul tutorial dasar Photoshop. Selamat datang kepada semua 各位点传师、各位坛主、各位幸福的家人 di dalam pembelajaran komputer online tingkat pramadya dan madya bersama kawan bumi dan lembaga digital informatika mapan bumi. Jadi kita kali ini ya kita akan membahas bagaimana kita belajar tentang editing foto, editing video dan sebagainya yang sangat dibutuhkan di dalam kegiatan wihara kita selama ini. Jadi saya mengharapkan semuanya 各位点传师、各位坛主、各位幸福的家人 sudah menginstall program atau software kita kali ini yang bernama Photoshop. Jadi kalau misalnya seandainya belum bisa diinstal, kita sudah ada tutorialnya, videonya, tutorialnya bagaimana menginstal program Photoshop. Kalau masih belum bisa, nanti bisa minta tolong sama umat atau misalnya sama teman untuk minta diinstalkan. Ataupun kalau memang sampai gak bisa, minta di toko terdekat komputernya. Kalau memang kewe simpu cara bisa, itu tutorialnya itu bagaimana menginstal programnya itu sudah sangat jelas. Ikuti aja tahap demi tahap. Jadi di dalam tingkat pramadya dan madya, kita Photoshopnya Hosea kasih yang standar aja, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Hosea kasih di dalam ini programnya sudah ada linknya ya. Nanti adminnya akan membagikan semua link softwarenya, kemudian video tutorialnya kepada grup masing-masing. Jadi untuk softwarenya ini sangat ringan. Jadi kalau misalnya ke WC Menecaren, komputernya ya paling tidak komputernya yang sedang. Ya, misalnya mau i3 atau yang laptopnya yang sedang ya, yang penting memorinya bisa 2 GB atau 4 GB, lebih tinggi lebih bagus supaya kerjanya lebih cepat. Kemudian yang paling penting itu adalah kewising Putecaren harus punya mouse ya. Jadi misalnya kewising Putecaren itu punya laptop, kalau kita mau editing untuk video mau foto itu wajib pakai mouse, karena ini kebanyakan kita pakai mouse mau potong gambar, mau edit segala macam, lebih gampang kita pakai mouse. Jadi kalau misalnya laptopnya itu dia pakai scroll kayak gitu agak susah nanti memotongnya. Jadi bagi yang belum, siapkan dulu. Yang pertama adalah softwarenya ya, softwarenya Photoshop dulu, karena kita membahas Photoshop. Ini namanya Photoshop CS4, ini yang sedang. Kemudian yang ini mouse-nya wajib, kalau belum ada wajib dibeli ya. Oke, ayo kita mulai. Sebelum Hosea mengajarin secara prakteknya, Hosea akan jelaskan dulu secara teorinya dulu. Pengertian ya. Pengertian dari Photoshop. Photoshop itu ada Photoshop ini biasanya disebut dengan Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Jadi Photoshop ini khusus untuk edit foto, gambar, dan pembuatan efek. Misalnya mau brosur, mau banner, segala macam ya yang berhubungan dengan foto bisa diedit semuanya. Jadi Photoshop banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar ya. Sebagai perangkat lunak pengolah gambar atau foto bersama Adobe Acrobat, Photoshop juga merupakan produk terbaik dari Adobe System. Nah, jadi apa itu Photoshop? Photoshop itu merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak untuk editor foto atau gambar yang dikeluarkan oleh Adobe System, dikhususkan untuk pengeditan foto dan gambar. Jadi selain itu memiliki fitur yang mudah untuk dipahami. Jadi bagi kewising Putecaren, kalau misalnya udah ngerti fungsi-fungsi toolbarnya maka akan gampang dipelajari. Jadi Photoshop juga memiliki beberapa fitur unggulan yang dapat bekerja secara maksimal dan juga dapat mensupport
beberapa file sehingga bagi seorang desain grafis ini, hal ini merupakan salah satu syarat wajib untuk masuk ke dunia desain grafis. Jadi kita kali ini adalah Photoshop juga termasuk desain grafis. Ya, kali ini kita tingkat pramadya dan madya itu akan membahas tingkat desain grafis untuk pemula bagi yang dasar. Jadi santai aja ke Wishing Buddhacharan, kita santai sambil belajar dan yakin pasti bisa kita berhasil belajarnya. Oke, ayo kita lanjut lagi. Nah, untuk nanti ya Jose akan jelaskan dulu teori. Nanti sewaktu kita masuk di dalam Photoshop, nanti lembaran kerjanya seperti gini ya, lembaran kerjanya. Nah, ini menunya yang di atas. Dia sama seperti di Word, Excel, PowerPoint. Yang menu di atas ini adalah artinya menu file, ya nampak ya, menu edit, menu image, layer, select, filter, view, window, head. Jadi kalau seandainya kita menu file, kita klik, maka bagian-bagiannya akan keluar. Ini namanya menu. Kemudian di bawahnya ini ya, toolbar-toolbarnya ini namanya toolbox. Artinya di dalam kotak itu ada toolsnya semua yang sering kita gunakan ini toolbox. Nanti nama-namanya kita kenalkan ya. Nah, kemudian bagian kanan ini namanya ya brush. Nanti kita akan jelaskan ya, yang sering-sering Jose pakai saya akan jelaskan. Tidak semua Jose sering-sering pakai, yang biasa umumnya Jose pakai, Jose akan jelaskan ya. Jadi Jose masih juga belajar, jadi Jose akan sharing hari ini apa yang Jose bisa, Jose akan sharing kepada Wishing Buddhacharan ya. Jadi yang kemudian yang navigator, kemudian kita bermain dengan warna, color, nanti di sebelah sini ke kanan. Kemudian kita bermain dengan history, action, tour preset dan sebagainya. Dan yang paling penting di sini adalah layer. Layer ini sangat-sangat berperan penting di dalam desain grafis kita ya, channel, page. Oke, ini adalah lembaran kerja di dalam Adobe Photoshop ya. Jadi ke Wishing Buddhacharan santai aja, pelan-pelan aja Jose secara teori dulu, nanti baru kita langsung praktekkan ya. Nah, kemudian seandainya yang tadi Jose ngomong ini ya, kalau misalnya ini namanya menu, yang di atas ini namanya menu. Kemudian nanti kita klik menu file, maka yang keluar ini ya, sub-subnya akan keluar. Jadi kalau misalnya kita di sini kan masih belum ada buka lembaran kerja, jadi kita nanti file open. Open ini artinya kita kalau membuka file yang sudah ada. Ya, sama juga dengan Word, Excel, PowerPoint. Kalau kita membuka file yang sudah ada, maka file open. Kalau filenya belum ada, maka kita pilih file new. Ya, file new. Jadi di sini di sebelah kanan itu namanya shortcut, artinya tombol pintas. Jadi kalau kita tidak usah klik di sini menunya, kita langsung misalnya kita new, kita tekan Ctrl N juga bisa. Ya, Ctrl N ini ya. Kalau dia mau open, kita tekan apa? Ctrl O. Betul, ya. Nah, jadi ini sangat-sangat kalau misalnya kita malas, kita klik menunya, kita mau cepat, kita langsung shortcut. Ini namanya shortcut. Nanti Jose juga akan membahas sekilas tentang shortcut. Karena seorang desain grafis itu kita harus artinya bermain cepat dengan keyboard, dengan mouse. Jadi kadang-kadang kita menunya, kita malas, kita langsung shortcut, tekan kontrol ya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah seandainya kita tekan file new, buka lembaran baru, nanti menunya akan keluar seperti gini menunya ya. Jadi ini ada nama filenya, kita mau tulis nama filenya apa. Misalnya nama filenya cara membuat dokumen baru atau file baru. Kemudian presetnya ini artinya presetnya ini dia ukuran kertas. Ukuran kertasnya dia mau yang international paper atau A4 atau HPS dan sebagainya, atau custom artinya suka hati kita ukurannya mau berapa ya. Yang di bawahnya ini size-nya, ukurannya mau ukuran berapa ya. Kemudian ini width lebarnya, height tingginya. Nah, ini di sini ke Wishing Buddhacharan ini kita boleh pakai inci, boleh pakai pixel, boleh pakai milimeter dan sebagainya, tergantung nanti permintaannya ya. Jadi yang penting santai aja, nanti Jose akan arahkan kita mau pakai inci, mau pakai senti, atau mau pakai mili, atau mau pakai pixel. Nanti santai aja, Jose akan ajarin satu persatu. Kemudian yang resolusi, ya di bawahnya resolusi. Resolusi ini artinya 300, contohnya ini 300 pixel per inci.
Ini artinya apa? Semakin tinggi resolusi kita, maka semakin halus gambar kita. Semakin halus gambar kita akan semakin tinggi, besar kapasitas yang dibutuhkan. Jadi kalau gambar kita, kalau misalnya semakin halus itu tidak akan pecah, tapi dia memakan artinya file yang banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita printnya cuma hanya pas foto 3x4 atau foto biasa, kita pakai resolusi yang sedang aja, jadi tidak pecah. Tapi kalau kita mau print banner yang besar, mau ukuran 4 meter, 8 meter, 12 meter, kita kasih resolusi yang tinggi. Supaya kenapa? Tidak pecah. Artinya, kalau misalnya dia 300 pixel, artinya di dalam 1 inci itu ada 300 pixel. 1 inci aja di dalam 1 pixel. Jadi bayangkan kalau kita misalnya ukurannya besar 4 meter, berarti itu berapa resolusinya. Jadi makan filenya sangat besar ya. Kemudian yang di bawah itu namanya color mode. Color mode itu nanti itu modelnya. Ini ada yang namanya Hoshie sering gunakan cuma hanya 2, RGB dengan CMYK ya. Nah, RGB ini maksudnya apa? RGB ini maksudnya kalau kita cuma bikin bannernya, bikin brosurnya itu tidak usah di print, kita pakai pilih RGB saja, kita nggak usah print. Ya, nah seandainya kalau kita misalnya mau cetak brosur, mau cetak foto segala macam yang mau di print keluar, maka kita pakai CMYK. CMYK itu apa? Nanti Hoshie akan jelaskan. Ya, kemudian backgroundnya ini white ya, atau misalnya mau warna terserah. Kalau ini udah ditentukan, nanti kita tinggal pilih oke ya. Nah lanjut lagi. Nah di sini yang di sebelah tadi yang Hoshie bilang, yang sebelah bawah ini, yang tadi di menu ya. Nah ini menunya, yang ini tadi menu. Kemudian yang ini toolbar. Nah ini apa nama-namanya? Nanti kita akan kenalkan ya. Kita akan kenalkan nama-namanya. Nah ini yang di atas. Yang di atas ini nanti ke WC Multicara, nanti kita akan masuk ke langsung. Mas ini hanya berupa gambar dulu. Bapak langsung jelaskan dulu. Hoshie jelaskan dulu ya. Ini namanya yang pertama itu namanya Move Tool. Fungsinya apa? Santai aja. Nanti kita akan bahas satu-satu. Move Tool. Kemudian rectangular mask tool. Kemudian lasso tool. Kemudian Magic Wand Tool, kemudian Crop, kemudian Slide Tool, Move Tool, Brush Tool ya, Clone Stem Tool, History Brush Tool, Eraser, Paint, Blue Dot Band, horizontal dan sebagainya. Ke WC Multicara boleh baca sendiri, semuanya bahasa Inggris ya. Hoshie pun hanya terbatas ya bahasa Inggrisnya ya. Kalau salah minta maaf ya. Tapi ke WC Multicara yakin, biarpun bahasa Inggris nggak apa-apa, yang penting kita tahu fungsi-fungsinya ini semua ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah kemudian kita lanjut lagi. Nah ini kemudian untuk Mars Q Tool ini artinya untuk membuat selekti berbentuk kotak persegi. Kemudian Move Tool fungsinya apa? Untuk memindahkan objek gambar. Lasso untuk apa? Membuat seleksi gambar ya. Quick Selected, Crop. Nah santai saja ke WC Multicara, nanti kita bahas pelan-pelan aja. Yang penting nanti kalau misalnya si Multicara lupa, balik lagi kemari tengok fungsinya untuk apa ya. Nah kita akan membahas sedikit tentang shortcut keyboard Photoshop ya. Oke, kita akan mulai. Kalau misalnya kita ada tekan Ctrl, ada tambah plus, atau misalnya Ctrl minus, maka dia artinya memperbesar, memperkecil ukuran dengan zoom secara cepat. Artinya kita pakai keyboard, kita tekan Ctrl, tekan tambah, itu untuk zoom. Kalau misalnya kurang, kita untuk yang memperkecil ya. Kemudian kalau kita tekan Ctrl O, itu artinya fit to screen, artinya pas dengan layar komputer kita, agar fotonya, gambarnya mau diedit itu pas. Kemudian Ctrl alternatif Z itu artinya untuk perintah undo. Kalau misalnya kita ada kesalahan mengetik, maka kita tekan Ctrl Z. Ctrl alternatif Z itu untuk mengundo ya, undo ya, berarti kamu bisa mengundo mau berapa langkah. Kalau Ctrl J juga bisa, tapi Ctrl J cuma satu kali aja undo. Tapi kalau dia Ctrl alternatif Z bisa dia kembali beberapa langkah ya. Lanjut. Kemudian Ctrl Shift N itu untuk membuat layar baru. Layar baru itu apa? Nanti Hoshie akan jelaskan. Kemudian Ctrl N itu membuat dokumen baru. Jadi kita membuat dokumen ya. Ctrl T
itu free transform ya, santai saja ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Ctrl Z itu new layer via copy ya. Kemudian Ctrl Shift I itu invert selected, kemudian Ctrl D gunakan kombinasi di select, Ctrl E menggabungkan layar. Nah,各位师兄家人, nanti di dalam video pertama ini Hosea cuma hanya ya, nanti kita di sini Photoshop kita ada 4 pertemuan ya, 4 pertemuan. Yang ini yang termasuk pertemuan pertama, tapi kita hanya mengenal dasar-dasar pengoperasian sistem Photoshop. Ya, paling tidak ini kenali bagian-bagian ruang kerja. Ini khusus secara teori kita sudah lihat gambarnya. Sekarang akan kita pelajari, kita praktek langsung pengenalan cara menjalankan media, cara membuka media, kemudian bagaimana menulis ya, fungsi-fungsi toolbar secara sederhana, move tool, mask tool, lasso, selected, crop, slide tool. Ini pertemuan yang pertama kita yang akan membahas ya. Jadi sebagusnya kewisi mudacaran sebelum masuk pertemuan, kewisi mudacaran bisa lihat dulu videonya, kalau bisa latihan sendiri. Setelah itu nanti baru ketemu dengan lausenya, webinarnya atau waktu zoomnya boleh langsung tanya supaya kewisi mudacaran lebih cepat menguasainya. Kemudian pertemuan kedua kita langsung akan langsung praktekkan langsung bagaimana mengoreksi fotonya, kalau misalnya ada buram, misalnya ada jerawat dan segala macam, bagaimana kita mengolah edit fotonya supaya orang yang nanti keriput atau orang yang jerawat bisa lebih cantik gitu ya. Nah, itu nanti di pertemuan kedua. Nanti di pertemuan ketiga nanti kita akan lebih kuasai lagi, lebih mendalam bagaimana untuk melukis desain dengan brush tool ya, kreasi teks di dalam kanvas dan sebagainya ya. Untuk teksnya itu sangat-sangat guna juga ya, jadi setiap teks harus bagus. Kemudian yang terakhir itu adalah ada ujian media. Contohnya kita langsung tes ujiannya bagaimana kita membuat banner untuk misalnya kegiatan wihara, mau ulang tahun, mau bajar, mau seminar, segala macam kita akan coba teskan bagaimana membuat praktekkan bagaimana membuat brosur atau bannernya. Kemudian nanti ujiannya masing-masing mengerjakan wihara, kegiatan brosurnya. Saya yakin pasti semua kewisi mudacaran kalau ikuti dengan baik, ikuti dengan simak, ikuti dengan bagus, maka semuanya pasti bisa. Hanya dengan 4 pertemuan dan latihan terus menerus. Oke? Jadi saya rasa untuk pengenalan ya, ini hanya video pengenalan dulu. Secara teori kita pengenalan untuk Photoshop. Nanti untuk yang selanjutnya, video selanjutnya kita akan langsung praktekkan masuk ke dalam programnya, langsung masuk ke softwarenya, kita langsung praktekkan apa sih di dalam pertemuan pertama aja. Ini hanya pengenalan dulu ya. Oke, Hosea sampai di sini dulu pengenalan supaya videonya jangan terlalu panjang. Hosea akhiri dengan ucapkan terima kasih ya, 谢谢各位点传师，各位新部的家人，我们再见ya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.